hadir di tengah-tengah Engkau kami. Tuhan pengasih penyayang Engkau. Engkau ada di depan Murah hati Tuhan, panjang sabar Tuhan, maka hatiku hancur. kasihanilah aku, tolonglah aku, kasihanilah aku, ampunilah. Aku berseru padamu, ampunilah dosaku. Tuhan, Ya Tuhan, ampuni ampuni salahku Tuhan. Aku tidak dapat membayar hutang dosaku. Ampunilah aku. Sembuhkanlah aku. Akuilah Tuhan saudaraku, bahwa Dia adalah penguasa atas hidupmu. Kami patahkan dan oleh bilur-bilur Yesus menyembuhkan pada malam hari ini. Haleluya! Stroke 8 tahun disembuhkan oleh Tuhan Yesus. So when we are afraid, we put our trust in God. Jesus loves you and He hears you. Shalom, haleluya. Saudaraku yang saya kasih dalam Yesus, Tuhan kita, sangat senang berjumpa lagi dengan saudara-saudaraku semua dalam acara KPP Online. Saudaraku,
KPP Online pada malam hari ini, tanggal 8 Juni 2020, topiknya adalah orang lumpuh disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Saudaraku, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang sangat baik ini. Kami dapat mendengarkan firman-Mu, dan kami mendapatkan ya Tuhan, kelepasan, mujizat dan kesembuhan, dan sukacita, karena firman Tuhan membebaskan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari kita membaca sekarang Markus 2, ayat 1 sampai dengan ayat 12. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Jadi saudara bayangkan, misalnya di rumah saudara ada Tuhan Yesus, lalu semua orang satu kampung tahu, atau satu daerah tahu, maka semua orang datang. Dan saudara datang bukan mungkin dari kampung itu aja, tapi dari berbagai tempat. Sehingga akhirnya tidak ada tempat lagi. Jadi di muka pintu pun sudah tidak ada tempat. Sementara Yesus sedang memberitakan firman kepada mereka di dalam rumah. Jadi ada orang-orang datang, ayat 3, membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Berapa orang saudara yang gotong? 4. Jadi saudara-saudara dapat kita bayangkan 4 orang ini mungkin menggotong dengan 2 di depan, 2 di belakang. Saudara membawa orang yang lumpuh yang ada dalam tempat tidurnya ke rumah ini. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya, tidak dapat membawa kepada Yesus karena orang banyak itu. Saudara, tadi sudah diberitahukan, di depan pintu aja sudah begitu banyak orang. Jadi nggak bisa masuk lewat pintu lagi saudara. Sudah banyak sekali orang berkerumun. Nah saudaraku sekalian, jadi karena begitu banyak orang itu, maka firman Tuhan berkata, saya lanjutkan, lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Nah saudaraku, kalau kita perhatikan, saya sering sangat takjub melihat bagaimana langkah-langkah yang luar biasa drastis dari 4 orang ini plus yang sakit. Jadi 5 orang saudaraku sekalian. Gak bisa masuk dari depan pintu, banyak orang, lalu mereka cari akal, mereka naik ke atap rumah, lalu kemudian mereka buka atap rumah itu, lalu mereka turunkan orang lumpuh itu. Saudaraku, ini perlu kerjasama yang sangat luar biasa saudaraku. Kalau orang lumpuhnya bilang, aduh jangan, nanti saya bagaimana kalau jatuh. Kalau memang dia berkata begitu, jadi baru mau naik ke atas atap aja mungkin gak jadi. Tapi mungkin yang lumpuh juga bilang, gak apa-apa, mari kita naik ke atas, jangan takut. Saya nggak takut, saya nggak takut jatuh, misalnya begitu. Nah, baru bisa. Tapi kalau yang lumpuh juga bilang, saya berani, tapi yang menggotong bilang, waduh ngeri sekali ini, saya nggak berani untuk mengangkat kamu ke atas atap rumah. Nggak jadi juga saudara. Jadi betul-betul 5 orang ini memang mempunyai langkah yang dibilang nekat saudaraku sekalian. Karena bayangkan orang lumpuh yang benar-benar lumpuh nih, karena dikatakan dia terbaring di tempat tidurnya. Kalau mungkin barangkali agak-agak ya katakanlah bisa bergerak sedikit, tidak perlu dia dibawa pakai tandu atau pakai tempat tidur.
Tapi ini pasti lumpuhnya lumpuh parah, saudaraku sekalian. Karena dia harus tidur. Dan saudaraku, 4 orang yang membawa ini pun juga betul-betul punya hati yang berani, saudara. Karena berani ngangkat orang lumpuh ini sampai ke atap, berani membongkar rumah orang. Sudah bayangkan, bongkar rumah orang, saudaraku. Wah, ini urusannya akan panjang nanti. Ganti ruginya bagaimana? Tapi itu nggak mereka pikirkan. Mungkin mereka pikir nanti saja kita urus. Tapi kami mau bertemu dengan Yesus. Karena kami percaya bahwa kalau Yesus menjamah orang ini atau melihat orang ini, pasti orang ini akan disembuhkan. Saudaraku, mereka begitu kuat untuk memang mau membawa orang ini tepat di hadapan Yesus. Jadi saudaraku, mereka perkirakan di mana Yesus berada, mereka buka atapnya, lalu mereka turunkan, saudaraku sekalian, orang yang lumpuh ini tepat di hadapan Yesus. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ayat 5. Mari kita lihat bagaimana respons Yesus terhadap orang yang benar-benar berani ini, saudara. Ada 5 orang yang berani, baik yang sakit maupun yang ngangkat dia, saudara. Sama-sama berani, saudara. Ketika Yesus melihat iman mereka, nah, saudaraku, di sini dikatakan iman mereka, bukan iman yang sakit saja, saudaraku, tapi iman termasuk yang menggotongnya, saudara. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saudaraku, yang lumpuh ini pastilah bukan anak-anak, saudara. Pastilah juga sudah dewasa. Mungkin juga usianya sama dengan Yesus atau barangkali di atas Yesus sendiri. Tapi Yesus tiba-tiba berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saudaraku, sudah dapat bayangkan perkataan ini dikatakan Yesus, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ini adalah satu perkataan yang penuh otoritas dari seorang yang mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Karena berkata kepada orang itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saudaraku, sangat jarang Yesus berkata demikian kepada orang yang datang kepadanya yang mau disembuhkan kepada dia. Sangat jarang berkata demikian terlebih dahulu, saudaraku sekalian. Memang pernah saya membaca bahwa ketika dia menyembuhkan orang di kolam Siloam, lalu setelah bertemu kemudian, lalu Yesus bilang, "Jangan berbuat dosa lagi, supaya jangan terjadi yang lebih buruk bagimu." Nah, saudaraku sekalian, juga perempuan yang tertangkap berzina yang mau dirajam pakai batu, Yesus berkata, "Ya, aku pun tidak menghukum engkau. Saudaraku sekalian, jangan berbuat dosa lagi." Saudaraku, dan di sini Yesus berkata, di awal berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ini satu perkataan dari orang yang punya otoritas, saudaraku sekalian. Ayat 6, mari kita lihat dulu ayat 6 dan seterusnya. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu?" Saudaraku, Yesus maha tahu, saudaraku sekalian. Dia tahu apa yang dipikirkan oleh orang-orang yang jahat ini, saudaraku sekalian. Ahli-ahli Taurat ini yang selalu berusaha mencari kesalahan Yesus. Dia berkata kepada ahli-ahli Taurat ini, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Saudara-saudaraku sekalian, orang ahli-ahli Taurat ini berkata di dalam hatinya, "Siapa orang ini? Kan gak ada orang yang bisa mengampuni dosa selain Allah sendiri." Nah, saudara-saudaraku sekalian, di sini kita bisa lihat bahwa mereka menganggap bahwa Yesus itu menghujat Allah.
karena hanya Allah yang dapat mengampuni dosa. Tetapi sesungguhnya saudaraku sekalian, Yesus adalah Allah itu sendiri, sehingga dia punya kuasa untuk mengampuni dosa, saudaraku. Yesus adalah Allah sendiri. Dia punya kuasa untuk mengampuni dosa kita. Dia punya kuasa untuk menyembuhkan kita. Dia punya kuasa untuk mengusir setan, bahkan untuk menghukum setan, saudaraku sekalian. Tetapi saudaraku sekalian, ahli-ahli Taurat ini tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Karena itu mereka menganggap Yesus menghujat Allah. Padahal Yesus adalah Allah sendiri. Karena itu Yesus berkata pada ayat 10 seperti ini. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudaraku sekalian, inilah yang dilakukan Yesus, saudaraku, kepada orang lumpuh ini. Yesus benar-benar melihat bahwa orang ini datang kepadanya dengan sungguh-sungguh. Yesus sangat tahu sekali bahwa orang ini beserta dengan 4 teman-temannya datang kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Saudaraku, Yesus juga pasti tahu bahwa orang ini datang kepada Yesus bukan saja untuk mau disembuhkan oleh Tuhan, tetapi yang terlebih dari itu adalah yang paling berharga, yaitu mau minta pengampunan kepada Yesus. Saudaraku, bisa terjadi sebelum orang lumpuh ini datang ke rumah ini, dia pun sudah tahu bahwa dia akan bertemu dengan Yesus. Dia pun juga sudah tahu bahwa dia adalah orang yang berdosa, yang mau diampuni oleh Tuhan. Saudaraku sekalian, ketika dia datang, dia bukan saja ingin kesembuhan dari Tuhan, tetapi dia juga ingin pengampunan dari Tuhan. Dan itulah yang benar-benar yang diketahui oleh Yesus, sehingga ketika dia melihat orang lumpuh ini, melihat iman orang ini, melihat mereka, iman mereka, maka dia berkata, dosamu sudah diampuni. Saudaraku sekalian, manakah yang paling penting bagi kita, saudaraku sekalian? Dosa kita diampuni atau kita disembuhkan? Saudaraku, pastilah kita lebih rindu untuk supaya kita diampuni, saudaraku sekalian. Karena itu yang paling besar, saudara, pengampunan dari Tuhan. Saudaraku, Tuhan pasti dapat menyembuhkan kita. Tetapi yang paling penting adalah Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Saudaraku sekalian, inilah yang terjadi pada saat ketika orang lumpuh ini datang kepada Yesus. Yesus berkata kepadanya, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Dan kenapa Yesus dapat berkata demikian? Karena dia adalah Allah sendiri yang berkuasa mengampuni kita. Karena Yesus adalah Allah sendiri yang berkuasa menyembuhkan kita. Karena Yesus adalah Allah sendiri yang dapat mengusir segala sakit penyakit dan dapat mengusir segala kuasa kegelapan. Saudaraku sekalian, itulah sesungguhnya Yesus Kristus. Saudara, mungkin saudara sekarang dalam kondisi sakit. Mungkin saudara sekarang dalam kondisi bermasalah. Tetapi mari saudara, sama seperti orang yang lumpuh ini, datanglah kepada Yesus. Bukan saja hanya mau disembuhkan. Bukan saja hanya mau dibebaskan dari permasalahan ekonomi. Bukan saja mau dibebaskan dari segala persoalan, dari segala kondisi yang menekan. Bukan saja mau dibebaskan dari persoalan rumah tanggamu yang kacau dan berantakan. Tetapi pertama-tama, maukah engkau datang untuk diampuni oleh Tuhan? Saudaraku, Yesus dapat mengampuni dosa-dosamu. Karena apa, saudara? Karena dia adalah Tuhan. Dan dia semua. Karena itu, saudaraku sekalian, dia naik ke kayu salib.
Dia mengampuni dosa-dosa kita dengan membayar semua hutang-hutang dosa kita di kayu salib. Dia menanggung semua penderitaan, saudaraku sekalian. Dia menanggung segala sakit penyakit, saudaraku sekalian. Dia menanggung segala penderitaan supaya kita dibebaskan, supaya kita diampuni. Saudaraku, mari kita baca Yesaya 53 ayat 5. Bagaimana Yesus mengampuni kita. Kita lihat dari Yesaya 53 ayat 5. Firman Tuhan berkata, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudaraku, Yesus telah membayar semua hutang-hutang dosa kita di kayu salib. Karena firman Tuhan berkata, dia tertikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran atau siksaan atau deraan yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Saudara dapat lihat dari firman Tuhan ini, semua penderitaan, semua sengsara, semua penderitaan yang sangat berat itu ditanggungan kepada Yesus supaya kita diselamatkan, supaya kita ditebus. Nah, saudaraku sekalian, maukah saudara percaya akan penebusan Yesus Kristus bagi saudara? Siapapun saudara, kalau saudara mau percaya pada malam hari ini, Dia menanggung dosa-dosamu, saudara, mari saudara datang kepada Tuhan dan berdoa. Saya akan menuntun saudara dalam doa. Bersama-sama saudaraku sekalian ikuti doa yang akan saya ucapkan. Mari saudara, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, saya datang kepadamu. Ampunilah dosa-dosa saya. Ampunilah kejahatan hati saya. Basuhlah dosa saya dengan darah-Mu yang kudus. Masuklah ke dalam hati saya. Dan mulai malam hari ini, tinggallah di dalam hati saya sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin saudaraku sekalian. Kalau saudara datang kepadanya, saudara minta ampun kepadanya, maka Dia mengampuni saudara. Dan saudaraku sekalian, sebagai orang yang diampuni oleh Tuhan, saudaraku, mari kita baca lagi di sini dalam Yesaya 53 ayat 5 tadi. Yang terakhir dikatakan begini, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudaraku, jadi Yesus menanggung segala penderitaan. Dia tertikam, dia diremukkan, dia didera, dia disiksa supaya keselamatan diberikan kepada kita karena Dia menanggung segala dosa-dosa kita. Dan bukan saja itu, firman Tuhan berkata, Dia berbilur-bilur, saudaraku sekalian. Karena oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudaraku, Yesus memberikan kepada kita bukan saja keselamatan dan pengampunan dosa, tetapi firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudaraku sekalian, saudara yang sakit, tetapi saudara sekarang sudah percaya kepada Yesus, saudara sudah minta ampun padanya. Saudaraku sekalian, percayalah satu lagi, kalau saudara percaya kepadanya dan minta kesembuhan, maka Dia akan menyembuhkan saudara. Karena apa saudara? Karena firman Tuhannya yang menjamin bahwa oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oleh bilur-bilurnya saudara menjadi sembuh, saya pun menjadi sembuh. Saudaraku, marilah saudaraku, percayalah kepadanya. Apapun sakit saudara pada malam hari ini, datang kepadanya dan katakan dalam hatimu, oleh bilur-bilur Yesus
saya disembuhkan. Saudara, saudara telah lihat sendiri bagaimana orang yang lumpuh itu tadi, ketika dia datang dan Yesus melihat imannya, Yesus mengampuninya, dan lalu kemudian Yesus berkata pada ayat 11, mari kita baca lagi saudaraku, pada ayat 11, firman Tuhan berkata, kepadamu kukatakan, ini perkataan Yesus, kepadamu kukatakan, kepada siapa dia berkata? Kepada orang lumpuh itu. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Saudaraku, ini yang dikatakan Yesus kepada orang lumpuh itu. Apa saudara? Saya nggak lihat di sini. Mungkin Yesus tidak menjamah orang itu. Yesus mungkin hanya berkata, melihat orang itu beriman, dan melihat orang itu sungguh-sungguh datang pada Tuhan, dan mengampuni orang itu, dan kemudian dia berkata kepada orang itu, bisa jadi dia tidak menjamah orang ini. Dia berkata 3 hal saudara. Bangun, angkat tempat tidur, pulang ke rumah. Saudaraku, orang lumpuh yang sangat lumpuh, total lumpuh, Yesus berkata, bangun, angkat tilammu, pulang ke rumah. Saudaraku, 3 kata kerja yang gak akan mungkin bisa dikerjakan oleh orang lumpuh. Tetapi karena Yesus yang berkata, dan Yesus adalah anak Allah, Tuhan itu sendiri yang berkuasa. Seperti saya katakan, Yesus berkuasa mengampuni saudara saya. Yesus berkuasa untuk menyembuhkan saudara saya. Yesus berkuasa untuk mengusir segala setan dan kuasa kegelapan. Maka Yesus berkata di sini, dia berkuasa menyembuhkan kita. Dia berkata pada orang lumpuh itu, bangun, padahal dia lumpuh saudara. Angkat tempat tidur, padahal dia tidak bisa bergerak. Pulang ke rumah, padahal dia tidak bisa jalan saudara. Tapi saudaraku, apa yang terjadi ayat 12? Dan orang itu pun bangun, saudara. Haleluya. Segera mengangkat tempat tidurnya. Puji Tuhan. Dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Saudaraku, ini rumah penuh sekali, saudara. Dia orang lumpuh, saudara. Tapi dia bisa pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Berarti dia bisa berdesak-desakan untuk pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Saudaraku, mereka berkata, yang begini belum pernah kita lihat. We never saw anything like this. Saudaraku sekalian, yang begini tidak pernah kita lihat. Saudaraku sekalian, luar biasa, karena memang Yesus mempunyai kuasa mengampuni kita dan mempunyai kuasa juga menyembuhkan kita. Dan saudara, ketika Yesus menyembuhkan kita, tidak ada yang bisa menghalangi. Maka kita pun menjadi sembuh dan saudara pun menjadi sembuh. Amin saudaraku sekalian. Percayalah kepada Yesus. Firman Tuhan telah kita baca. Tadi dikatakan, Yesaya 53 ayat 5. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara menjadi sembuh, saya menjadi sembuh. Bukan saya yang menyembuhkan saudara, tetapi hanya Tuhan yang menyembuhkan saudara. Saya manusia biasa seperti engkau, saudaraku, tetapi firman Tuhan yang menjamin kesembuhanmu. Percayalah kepadanya. Mari saudara, bagi siapa saudara yang sakit pada malam hari ini, percayalah, Yesus penyembuh. Amin. Yesus dapat menyembuhkan saudara. Percaya saja. Yesus tidak memerlukan apa-apa, tidak memerlukan uangmu, tidak memerlukan dana untuk kesembuhanmu. Dia hanya memerlukan apa saudara? Imanmu, sama seperti orang lumpuh ini. Orang lumpuh ini datang dengan iman, kelihatannya nekat, sampai berani naik ke atas atap, sampai berani turun dari atap, padahal dia lumpuh. Dan Yesus menghargai iman orang ini. Yesus bukan saja menyembuhkan orang ini, tapi paling penting Yesus pertama kali mengampuni orang ini, saudaraku sekalian. Saudaraku, luar biasa. Mari saudara. Saudara yang mau disembuhkan Tuhan, dan tadi juga saudara sudah minta ampun kepada Tuhan, sudah percaya pada Yesus, percayalah bahwa kesembuhan dapat terjadi pada saudara.
pada malam hari ini. Mari saudara, saudara yang sakit, saudara tumpangkan tangan di tempat di mana saudara sakit. Kalau saudara sakit COVID-19, saudara percaya dengan iman, Tuhan dapat menyembuhkan saudara dengan mujizat. Saudaraku, puji Tuhan, ada dokter, ada rumah sakit yang merupakan juga berkat dari Tuhan. Tapi pada malam hari ini, saudaraku sekalian, mari kita berharap Yesus sanggup menyembuhkan saudara dengan mujizat. Saudaraku, kalau saudara sakit kanker, juga saudara jamah di tempat di mana saudara kanker, dan percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan engkau pada malam hari ini. Sakit pada matamu, sakit pada kepalamu, jamah, dan Yesus sanggup menyembuhkannya. Sakit pada kakimu dan engkau lumpuh sama seperti orang ini, percayalah, bangkitlah, dan bergerak-geraklah, maka Yesus dapat menyembuhkan saudara. Saudaraku, mari kita berdoa. Saudara tumpangkan tangan atas tempat yang sakit. Kalau saudara mendoakan keluargamu yang sakit, saudara juga tumpangkan tangan atas dada saudara dan beriman untuk supaya mungkin orang tuamu atau anakmu yang sakit dapat disembuhkan Tuhan juga pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya bilur-bilur Yesus menjadikan kami sembuh. Kami percaya Yesus berkuasa menyembuhkan kami. Kami percaya di dalam nama Yesus kami menjadi sembuh. Kami disembuhkan. Terima kasih Tuhan atas mujizat kesembuhan yang kami terima pada saat ini. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin saudaraku sekalian. Saudaraku, saudara, puji Tuhan. Saudara telah menerima kesembuhan dari Tuhan. Dan saudaraku, biarlah saudara bersuka cita dan mengucap syukur kepada Tuhan atas kesembuhan yang saudara terima, saudaraku sekalian. Nah, saudaraku, bagi saudara yang sudah sembuh pada malam hari ini, saudara bisa jadi berkat bagi orang lain. Saksikan kepada orang lain bahwa saudara disembuhkan oleh Tuhan. Dan kalau mau menyaksikannya pada kami, saudara dapat menuliskannya atau mengontak call center yang nomor-nomornya telah ada di layar, saudaraku sekalian. Saudara silakan hubungi dan ceritakanlah kesaksian kesembuhan saudara. Dan saudaraku sekalian, kalau juga saudara mempunyai masalah yang mau didoakan, saudara silakan hubungi call center yang tertulis, baik mungkin dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, saudara silakan. Dan kalau saudara mau mengetahui lebih lanjut tentang firman Tuhan, saudara juga silakan hubungi call center yang ada tertera pada layar. Saudaraku, kita akan mengakhiri acara kita pada saat ini. Dan dalam kondisi pandemi seperti saat ini, saudara, marilah kita tetap ikut ketentuan dan aturan pemerintah kita. Saudaraku, stay at home. Dan kalau saudara harus keluar, jangan lupa untuk tetap jaga jarak dengan orang lain dan memakai masker. Dan biasakan kita tetap mencuci tangan kita dan menjaga kesehatan kita. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa pada acara KPP online yang akan datang.